Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat dimanapun berada, alhamdulillah pagi ini kita bisa berjumpa lagi dengan saya AA Yusuf Hidayat. Pagi ini kita akan ngobrol-ngobrol santai lagi sambil ngopi dulu, ngopi pagi ya, bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, silahkan kita ngopi dulu. Bismillah. Alhamdulillah. Nah, pada kesempatan pagi ini saya ingin ngobrol-ngobrol lagi dengan sahabat-sahabat dengan tema memahami makna berserah diri kepada Allah di dalam kehidupan. Nah, jadi kalau misalkan kita memang sudah berserah diri, nah, kita berserah dirinya ini harus jelas dulu. Berserah diri kepada siapa? Jadi berserah diri kepada Allah sebagai Tuhan kita. Nah, kalau berserah dirinya kita nggak jelas kepada siapa, nah ini akan menjadi sebuah bumerang. Karena apa? Banyak orang yang mengaku sudah berserah diri, tapi mengakui dirinya itu sebagai Tuhan. Sedangkan di sini kita harus memahami mana diri dan mana Sang Pencipta diri yang menciptakan diri. Nah ini, jadi bagi teman-teman, kita harus selektif juga di saat kita belajar metode-metode yang mengajarkan tentang berserah diri. Nah, berserah dirinya ini kepada siapa? Kita harus jelas. Jangan ngambang. Kita disuruh berserah diri, tapi kita nggak tahu berserahnya kepada siapa. Berserah kepada Tuhan, ya Tuhannya itu siapa? Kita harus jelas. Harus paham. Kenapa agama Islam memberikan nama Allah sebagai Tuhan? Itu akan jelas agar kita kenal. Nah, kalau sekarang Tuhannya nggak dikasih nama, bingung yang mana. Nah, karena apa? Nanti setelah dia mengenal nama dan akan mengenal sang pemilik nama yang tidak bernama. Kalau sang pemilik nama itu ya sudah tanpa nama. Jadi itu memang ada tahapan-tahapannya. Kita harus jelas dulu tujuannya kemana. Ini saya contohkan saja ya teman-teman. Ini saya bukan membandingkan Allah dengan makhluk. Ini membandingkan makhluk dengan makhluk saja. Contoh namanya sama, Yusuf. Yusuf 1 dengan Yusuf 2 itu pasti beda. Karena apa? Nama itu sudah komplit dengan sifat, perbuatan, ya kan? Terus wujud, pasti beda. Nah, ini baru makhluk, sesama makhluk. Tapi namanya sama, sama-sama Yusuf. Tapi wajahnya beda, perilakunya beda, sifatnya beda. Tapi namanya sama. Nah, ini sesama makhluk. Apalagi sang pemilik atau sang pencipta makhluk. Nggak bisa kita serupakan. Sesama makhluknya aja nggak bisa, apalagi yang menciptakannya. Nah, di sini teman-teman, kita harus pahami. Di saat kita belajar berserah itu berserah kepada siapa? Karena jangan sampai nanti setelah belajar berserah ngaku-ngaku menjadi menjadi sumber kehidupan. Nah, ini sumur ini ada dua sumur juga. Jadi ada sumur asli, ada sumur KW. Apa bedanya? Kalau sumur asli itu dia nggak bakalan teriak-teriak, saya sumur. Coba kamu kesini, timbak saya. Nggak mungkin begitu. Kalau yang sumur asli itu ya diam saja.
Dan orang yang tahu tentang sumur itu orang-orang yang pernah sering tertipu oleh sumur. Dia timba sini, oh ternyata keruh. Dia timba lagi, oh masih tercampur ini. Dia timba lagi. Sehingga dia akan paham sumur yang jernih itu yang seperti apa. Kalau ada yang ngaku-ngaku aku sumur, ini pasti orang udah mikir, ini sumur beneran apa bukan? Karena kalau yang sumur asli itu nggak mungkin dia teriak-teriak sebagai sumur dan ingin diakui sebagai sumur. Gitu. Nah, jadi teman-teman harus bisa membedakan. Karena apa? Di saat jiwa kita aktif sadar Allah, panca indera kita itu akan semua berfungsi, maupun lahiriah maupun batiniah. Jadi di saat jiwa kita sudah aktif menyadari Allah, kita tidak akan tertipu lagi dengan keilmuan, dengan kesaktian, dengan kepintaran, kehebatan, dengan kata-kata, dengan casing, penampilan. Mungkin bagi yang belum diaktifkan jiwanya menyadari Allah, itu akan tertipu dengan keilmuannya, dengan kata-katanya, dengan pengetahuannya. Nah, di sini kadang-kadang saya suka memperhatikan apa yang terjadi di luar dan di dalam. Jadi ternyata disinilah pembelajaran. Di saat kita berserah itu, berserahnya kemana? Kalau yang berserah kepada Allah dalam kehidupan itu, dia enggak pasif, tapi aktif. Jiwanya berserah kepada Allah, jasadnya ini menjalankan amanah tanda perintah dari Allah dalam kehidupan. Kalau amanahnya sebagai karyawan, dia menjalankan pekerjaan sebagai karyawannya itu sudah menjalankan perintah dari Allah. Bukan lagi urusan masalah uang, bukan urusan masalah gaji. Karena kalau gaji itu yang pasti, nggak usah dipikirin, itu pasti diberikan. Yang penting kita jalankan perintahnya, apa yang diperintahkan di kantor itu. Dan itu pun akan bermakna zikir di saat kita bekerjanya itu menyadari Allah. Jiwanya itu selalu berserah kepada Allah, dirinya itu selalu berserah kepada Allah. Nah, itu yang disebut jiwa diri nafs, yaitu itu juga barangnya. Nah, di saat kita aplikasikan dalam keseharian, contoh misalkan kita sebagai pedagang. Nah, di saat jasadnya ini melayani pembeli, ya kan? Tapi jiwanya ini tetap berserah kepada Allah. Dirinya ini tetap berserah kepada Allah. Kenapa harus selalu berserah? Disitulah makna kita memahami la haula wala quwata illa billah. Kita itu nggak ada daya upaya tanpa dimampukan Allah. Nah, ini teman-teman. Jadi banyak sekali metode-metode untuk kita mengenal Tuhan. Ada yang dengan metode macam-macam lah, nggak perlu saya sebutkan. Dan itu adalah sebagian proses. Jadi nikmati saja prosesnya. Kalau yang melalui ini dan itu ya silahkan dan nikmati. Karena apa? Tujuan kita sama, kembali kepada Allah. Kalau nggak sama pun ya nggak masalah. Karena apa? Pertanggungjawaban kita itu masing-masing. Istilahnya tidak merugikan orang lain. Kalau misalkan kita bertanggung jawab bisa diwakili, enak. Kita minta wakili aja sama yang lain dalam nanti pertanggungjawaban. Ya nggak bisa.
Makanya kita harus benar-benar pahami dulu makna-makna dari apa yang ada di dalam diri. Jiwa itu manfaatnya untuk apa? Ya kan? Jasad itu fungsinya untuk apa? Jiwa itu fungsinya untuk apa? Ruh itu fungsinya untuk apa? Nah, di sini kita harus benar-benar pahami. Allah yang dekat di dalam diri kita itu bukan Allah yang bisa kita bayangkan. Bukan Allah yang bisa kita angan-angankan, pikirkan, bukan. Sudah jelas-jelas Allah itu tidak bertempat, tidak bisa diserupakan. Ya kan? Tapi kita harus pahami semua tempat milik Allah. Dan semua yang bisa diserupakan itu adalah makhluk Allah. Nah, kita harus benar-benar pahami. Dan di saat kita mau mengenal ya otomatis melalui awal nama dulu. Untuk sebagai pengenalan. Setelah kenal nama, masuk lagi ke dalam. Masuk lagi, lebih dalam lagi. Sehingga tahu sifat, perbuatan. Sampai benar-benar kita paham, dipahamkan. Di saat kita ingin mengenal zat Allah itu tiada habisnya, tiada batasnya. Nah, kalau hanya ingin mengenal zat, bisa-bisa gila. Makanya harus diaplikasikan dalam kehidupan. Aplikasikan di saat kita menjalankan kehidupan itu dengan sikap pasrah total menerima ketentuan Allah. Dengan sikap pasrah total selalu bersyukur kepada Allah. Dengan sikap pasrah total selalu meyakini Allah. Dan menjalankan amanah tanda perintah dari Allah. Kalau kita sadari ini seluruh jiwa, raga, tubuh kita ini adalah amanah dari Allah. Tandanya sudah jelas harus kita baca, perintahnya harus kita jalani. Contoh kecil yang mudah, amanahnya perut. Tandanya lapar, perintahnya ya sarapan. Nah, ini contoh kecil saja, sebagian saja. Itu harus kita pahami. Jadi bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada, jangan sampai tertipu dengan orang-orang yang mengaku sebagai sumur. Atau orang-orang yang mengaku sudah merasa dirinya berserah diri, mengenal diri. Tapi dalam aplikasinya tidak sesuai dengan apa yang diucapkan oleh dirinya. Nah, ini kita harus bisa baca. Terkadang kita tertipu dengan orang-orang yang seperti itu. Akhirnya apa? Ya terjebak. Perjalanan kita terhenti di wilayah sensasi. Sesungguhnya tujuan kita bukan di situ. Lurus terus kembali ke Allah. Perjalanan kita itu unlimited, tiada batas. Alhamdulillah, santai sambil ngopi. Jadi kita obrol-obrol santai saja. Santai-santai saja. Nah, jadi itu teman-teman. Kita harus benar-benar memahami makna berserah diri kepada Allah dalam kehidupan. Agar tidak tertipu. Gitu. Jadi bedanya yaitu orang yang berserah diri kepada Allah dengan orang yang berserah diri kepada sumur. Kalau orang yang berserah diri kepada Allah tidak akan tertipu lagi oleh urusan duniawi. Tapi kalau orang yang berserah diri kepada sumur, maka akan tertipu oleh sumur. Karena di sumur itu belum tentu semua airnya bersih. Beda dengan sumur-sumur yang sudah ditentukan menjadi sumber. Nggak perlu ngaku jadi sumur, dia pasti akan didatangi untuk ditimba airnya karena sudah pasti jernih.
Jadi kita nggak perlulah mengaku merasa diri kita itu sudah paling benar. Saya menyampaikan ini bukan merasa saya paling benar, tapi menyampaikan kenyataan yang dialami di dalam kehidupan. Ini fakta, bukan hoak. Gitu. Dan di sini kita harus bisa menyaksikan kebenaran yang memang murni dari Allah, bukan dari dirinya yang tercampuri dengan nafsu dirinya, dengan keakuan dirinya. Karena kalau kita berserah diri kepada Allah, otomatis akan dibimbing oleh Allah. Karena orang-orang yang benar-benar berserah dirinya kepada Allah, dia akan menyadari bahwa dirinya itu tidak bisa apa-apa, tidak mampu apa-apa, tidak tahu apa-apa, tidak memiliki apa-apa. Nah, itulah orang yang benar-benar menyadari dirinya dan berserah diri kepada Allah, sehingga dimampukan oleh Allah, dibisahkan oleh Allah, diberitahu oleh Allah. Jadi kalau orang-orang yang berserah diri beneran itu nggak bakalan dia itu menghina orang lain. Karena apa? Dirinya menyadari nggak ada hak untuk menghina ciptaan Allah, makhluk Allah. Sekarang dia mengaku dirinya sudah berserah diri, tapi kata-katanya, saya itu di YouTube cuman berak doang. Terserah, berak saya ada yang mengutin, ya silahkan. Nah, ini apakah pantas kata-kata seperti itu bagi orang yang sudah mengaku berserah diri kepada Tuhannya? Nah, ini yang tanpa disadari, teman-teman. Banyak yang mengaku sudah berserah diri dan mengaku dirinya sebagai Tuhan. Orang yang berdakwah dibilang calo surga. Masih mending dia calo surga. Lah situ calo apa? Calo neraka. Nah, jadi kita itu terkadang seperti itu, tidak menyadari. Di saat menjelaskan seakan-akan baik, bagus bahasanya, banyak yang suka, sehingga apa? Merasa dirinya yang bisa. Nah, di sini sangat tipis sekali. Kalau kita nggak benar-benar menyadari Allah, kita akan tertipu di sini. Karena banyak istilahnya tipu-tipu muslihat, setan iblis ini dibalut dengan kebenaran. Seakan-akan seperti benar, padahal menjerumuskan. Jadi begitu ada yang ngomong Allah, dia alergi. Lah kalau dia alergi dengan nama Allah, lah Tuhan dia itu siapa? Seharusnya dia nggak perlu alergi. Sudah, nikmati saja. Gitu loh. Jadi teman-teman pun bisa menilai. Istilahnya orang-orang yang ada di YouTube, di Facebook, bisa menilai dari perkataan-perkataan orang yang berbicara di dalam video ini. Contoh diri saya sendiri ini. Kalian semua, teman-teman semua bisa menilai apa yang disampaikan oleh saya ini. Kalau ada manfaatnya silahkan, tapi kalau tidak ada ya pun tidak masalah. Saya hanya menyampaikan. Menyampaikan apa? Menyampaikan kenyataan yang saya alami dalam kehidupan saya. Jadi pencarian saya kesana kemari, ibaratnya dari ujung timur sampai ujung selatan, barat sampai ke utara, itu masa-masa pencarian. Nah, di saat masa-masa pencarian, perjalanan ini akan kita temui berbagai macam ragam
cara untuk mengenal Allah. Apakah itu salah? Sesungguhnya tidak salah. Itulah proses dari Allah yang harus kita lewati, kita jalani. Contoh, ada orang yang masih memahami mengenal Allah itu dengan zikir. Ya silahkan, zikirlah sebaik-baiknya. Jangan orang lagi zikir dilarang. Jangan orang lagi zikir disalah-salahin. Kalau misalkan diri kita udah merasa sudah nggak pakai zikir, ya sudah, biarkan aja orang yang sedang berzikir. Jangan diomelin, jangan dilarang. Karena pada intinya nanti kalau sudah ketemu dengan sang pemilik nama, ya sudah tidak ada lagi yang disebut-sebut. Nah, di sini pun kita harus melalui proses untuk menyampai di situ. Nah, bagi orang-orang yang sudah sampai di wilayah itu, jangan merasa dirinya sudah sampai di situ lalu merendahkan orang-orang yang masih diproses di bawah. Karena sesungguhnya di saat dirinya merasa paling tinggi derajatnya, sesungguhnya disitulah tanpa sadar dia sudah terjebak. Dengan apa? Kesombongan yang ada di dalam dirinya. Yaitu sifat siapa? Sifat iblis. Sombong. Merasa dirinya paling tinggi, merasa dirinya paling hebat. Yang lain salah. Di saat ngomong nggak perlu kita ikut-ikutan pada satu kelompok, satu golongan. Nggak sadar dirinya sendiri itu masih ikut-ikutan pada kelompok atau golongan. Nah ini yang kadang-kadang memang bagi dirinya tidak terlihat, tapi terlihat jelas bagi orang lain. Nabi Muhammad saja manusia yang terpilih oleh Allah, menjadikan sebagai kekasih Allah. Dia masih perlu sahabat dalam kehidupannya, dalam aplikasinya, menjalani perintah-perintah Allah dalam kehidupan. Saling mengingatkan, saling menasehati. Kalau misalkan Nabi itu sombong dengan titelnya sebagai Nabi, ya udah nggak perlu siapa-siapa lagi. Udah, dia aja sama Allah berdua. Tapi kan nggak begitu. Nah, di sini kita bisa cermati, teman-teman. Bagi orang yang benar-benar sudah berserah diri kepada Allah dan orang yang mengaku berserah diri, sudah berserah diri, sudah mengenal diri, dia itu selalu membicarakan tentang isi daleman, simbol-simbol, dia jelaskan segala macam tetek bengek. Tapi how to-nya, solusinya itu nggak ada pernah dia berikan. Harus jadi manusia, tapi dia tidak memberikan cara bagaimana menjadi manusia. Jadi kayak ngasih teka-teki silang, tebak-tebakan. Kalau sebagai hamba Allah atau hamba Tuhan itu dia harusnya melayani, membimbing bagi orang-orang yang memang tidak mengetahui perjalanan, jalannya, caranya. Dibimbing, diunjukin. Nah, kalau udah diunjukin, terserah kembalikan lagi hasilnya. Diterima enggak diterimanya ya kita kembalikan kepada Allah. Yang penting kita bimbing, kita tunjukin. Gitu. Nah, kalau misalkan sekarang keilmuannya tinggi, wawasannya luas, pengetahuannya hebat, ilmu ladunianya mantap misalkan, apakah itu jaminan? Belum.
apa. Itu bukan jaminan orang yang mengenal Tuhannya. Apakah yang mengenal Tuhannya itu harus diidentikan dengan kekayaan harta duniawi, kesenangan duniawi? Bukan. Karena sesungguhnya kesenangan dan duniawi dan kesengsaraan duniawi adalah nikmat dari Allah. Kemiskinan duniawi dan kekayaan duniawi itu adalah ujian dari Allah, pembelajaran dari Allah. Makanya ada keterangan, di saat kita mengaku beriman kepada Allah, maka akan Allah uji, benar nggak beriman. Diuji dengan miskin kuat, diuji dengan kaya. Nah, di saat kaya, banyakan nggak kuat, lupa dengan yang memberikan kekayaan, timbul ujub, sombong, takabur. Merasa dirinya yang mampu, merasa dirinya yang punya, merasa dirinya yang bekerja keras sehingga bisa menjadi kaya raya. Nah, di sini teman-teman kita harus pahami. Jadi benar-benar yang berserah diri kepada Allah itu seperti apa? Jadi yang berserah diri itu dirinya yang berserah, memahami makna la haula wala quwata illa billah, sehingga apa? Dalam lakunya ini ya dengan menggunakan kekuatan Allah. Jiwanya itu, dirinya itu menyadari bergerak ini dengan kekuatan Allah. Saya berpikir ini dengan kekuatan Allah. Mendengar ini dengan kekuatan Allah, melihat ini dengan kekuatan Allah, bicara ini dengan kekuatan Allah. Dirinya menyadari yang ada hanya kekuatan Allah. Itulah yang berserah diri kepada Allah dalam aplikasi kehidupan. Bukan mengaku dirinya yang mampu, dirinya yang berprestasi, dirinya yang hebat. Ini kita harus pahami. Kalau memang benar-benar dia sudah mengenal dirinya, tidak akan mengakui kehebatan dirinya. Karena sesungguhnya hakikatnya diri ini tidak bisa apa-apa. Makanya la haula wala quwata illa billah itu harus diaplikasikan. Nah, itulah yang sesungguhnya berserah total kepada Allah. Jiwanya ini selalu berserah total. Tapi bukan berserah di sini pasif, diem aja. Berserahnya tapi aktif. Jiwanya yang berserah, jasadnya tetap menjalankan amanah tanda perintah. Waktunya kerja, kerjanya amanah. Waktunya dagang, dagangnya amanah. Waktunya berbisnis, bisnisnya amanah. Waktunya apa lagi? Sebagai terapis, terapisnya amanah. Jadi di sini kita harus benar-benar pahami. Dan yang namanya Sang Pencipta dengan yang diciptakan itu tidak akan sama. Jangan mengaku-ngaku menjadi Sang Pencipta. Semua orang disalahin. Yang masih ibadah syariat begini begitu. Katanya begini begitu, nggak perlu lagi mikirin surga neraka itu di dunia. Nah, itu kata lu, Mas Bro, surga. Jadi ya surga neraka memang benar ada di dunia, tapi di akhirat pun nanti ada. Nah, itulah orang yang benar-benar berserah dan meyakini Allah. Dia itu akan meyakini dengan yang masuk logika dan meyakini yang tidak masuk logika. Karena apa? Allahnya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Nggak masuk di logika nih. Kalau masih masuk di logika, berarti Tuhannya masih bisa dilogikakan. Kalau hanya yang masuk logika. Sedangkan
Allah itu laisa kamitslihi, tidak bisa diserupakan dengan apapun, tidak masuk di logika. Itulah yang benar-benar Allah. Kalau masih bisa dilogikakan ya bukan Allah. Maksudnya gini, setelah kita meyakini Allah dengan logika, kita harus meyakini Allah juga tanpa logika. Karena ya itu tadi, Allah itu laisa kamitslihi syai'un. Zat Allah itu ya laisa kamitslihi syai'un, tidak bisa diserupakan dengan apapun. Gitu. Makanya bagi teman-teman, sahabat-sahabat dimanapun berada yang masih belajar dalam pencarian jati diri, pencarian diri sejati, itu macam-macam. Dan ada yang banyak metode itu dengan istilahnya berpuasa, bertapa, dan segala macam. Sesungguhnya itu sangat mudah kita untuk mengenal diri atau jiwa. Kita masuk ke dalam ruangan yang gelap tanpa ada cahaya sedikit pun, sampai benar-benar mata ini tidak bisa melihat apapun di sekelilingnya, cuman hanya gelap. Nah, di saat mata zahir ini hanya melihat gelap, disitulah nanti jiwa akan aktif. Jiwa itu akan bisa menyaksikan jasad, telinga, masuk tangan. Dia bisa menyaksikan, menyadari, walaupun tidak terlihat oleh mata. Nah, itulah jiwa. Jiwa itu bisa menyadari yang tidak terlihat oleh mata lahir. Itulah diri, itulah nafs. Jadi diri yang sejati itu yang bisa melihat tanpa penglihatan lahiriah. Kan penglihatan mata lahiriah ini terbatas. Nah, kalau penglihatan kesadaran diri atau jiwa atau nafs itu tidak terbatas. Makanya di situ ada yang namanya lahir batin. Di saat kita ditiupkan oleh Allah itu ruh, maka aktiflah penglihatan, pendengaran, perasaan. Nah, di saat kesadaran ruhnya aktif, disitulah aktif pula penglihatan batinnya, pendengaran batinnya, perasaan batinnya. Nah, kalau sudah aktif itu tidak akan tertipu lagi dengan hal-hal yang terbatas oleh penglihatan dan pendengaran dan perasaan lahir. Karena batin ini sudah tanpa batas, bisa menembus kemana saja. Mungkin kalau yang belum aktif kesadaran ruhnya, ya mudah tertipu, mudah ditipu daya. Ditipu daya dengan keilmuan, ditipu daya dengan kesaktian, ditipu daya dengan penampilan, ditipu daya dengan puisi-puisi, ditipu daya dengan pemahaman-pemahaman. Karena apa? Kesadaran ruhnya belum aktif. Kalau kesadaran ruhnya itu sudah aktif dan menyadari Allah, disitulah kita akan paham mana yang murni dari Allah dan mana yang tercampur oleh selain Allah. Jadi itu sahabat-sahabat, teman-teman dimanapun berada, sekali lagi saya berpesan. Di sini bukan saya ingin menyudutkan atau menyalahkan orang lain, tapi di sini adalah cara saya belajar berbicara di depan video ini, agar apa? Sebagai pengingat. Karena terkadang ucapan dan laku itu selalu beda. Nah, di saat kita melihat video ini mudah-mudahan tersadarkan.
Jadi ucapan kita dan laku kita itu harus sama. Kalau ucapan kita itu mengatakan kasih sayang, ya kita harus aplikasikan kasih sayang. Kalau ucapan kita itu jangan mencaci maki orang lain, ya jangan mencaci maki orang lain. Terkadang kita mengucapkan jangan mencaci maki orang lain, tapi di dalam perkataannya masih memaki orang lain, mencaci maki orang lain. Nah itu banyak yang tanpa kita sadari. Jadi ini teman-teman, sahabat-sahabat, pembelajaran hari ini yaitu memahami makna berserah diri kepada Allah dalam kehidupan sehari-hari. Jadi saya rangkum istilahnya, kesimpulan dari obrolan tadi, kita harus bisa benar-benar memahami berserah diri kepada Allah dalam kehidupan itu. Jadi bukan diam atau bukan pasif. Yang berserah itu jiwanya, dirinya. Tapi jasadnya ini tetap menjalankan amanah tanda perintahnya. Sehingga di situ kita memahami, diri kita itu menyadari bahwa kita bisa melakukan amanah tanda perintah itu dengan kekuatan Allah, bukan kekuatan diri. Nah itu sahabat-sahabat, mudah-mudahan obrolan pagi ini ada manfaatnya. Dan inilah cara belajar saya. Jadi saya ini bukan untuk menggurui teman-teman atau sahabat-sahabat. Saya hanya belajar menyampaikan segala sesuatu yang saya alami dalam pembelajaran dalam kehidupan nyata. Jadi nanti pun teman-teman sahabat-sahabat akan merasakan sendiri apabila memang benar-benar kita melakukan. Karena perjalanan ilmu laku ini harus kita lakukan. Kalau enggak kita lakukan, ya kita hanya tahu sekedar katanya. Tapi kalau kita sudah melakukan, ya kita akan merasakan nyatanya. Jadi sekali lagi harus memahami berserah dirinya itu berserah diri kemana. Kalau berserah diri kepada Allah, maka akan dapat bimbingan dan petunjuk dari Allah. Tapi kalau berserah dirinya kepada sumur, pasti nanti ikut-ikutan kecebur sumur, tenggelam di dalam sumur. Jadi itu sekian dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.